Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat sore, haleluya, puji nama Tuhan. Waktu yang indah, hari yang luar biasa, kita boleh ada di tempat ini. Bukan secara rutinitas, setiap minggu kita orang percaya datang beribadah. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, amin. Mari sore hari ini kita mau mencari Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya. Kita sama-sama akan tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Segala pujian syukur Tuhan, kami naikkan hanya buat Engkau. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih di tengah segala kesibukan kami sore hari ini datang di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, karena itu menjadi kerinduan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sore hari ini, dengan hati yang haus dan lapar, kami rindu menyembah Engkau, Allah yang hidup, Bapa yang sangat teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah kami, siap melawat dan siap memberkati setiap kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah setiap yang bernafas memuji Dia. Biarlah setiap kita sore hari ini meninggikan Allah yang hidup, Allah yang sangat baik buat setiap kita. Haleluya. Ya Ramashikata Karara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
sebab nama-Mu yang besar Tuhan. Engkau yang layak menerima sembah kami. Engkau yang layak menerima segala pujian pengagungan kami. Shikaralama ya ralama shikirerererere. Kiarama shikaralala. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tuhan.
patut bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Janji Dia selalu ditepati dalam hidup kita. Dan kita percaya sore hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita, menguatkan kita, dan membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Di kiri, di kanan kita ada Tuhan. Bahkan di sekeliling kita, Tuhan Yesus ada. Yuk kita sama-sama puji, tinggikan nama Dia. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Percaya kepada Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku selalu kepada Tuhan, ku berbaca kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindung. Ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu menghadap Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Percaya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu, saudara semua, sore hari ini kita nyanyinya gak cuma tepuk tangan aja ya. Kita sambil goyang, lalu kita muter gitu ya. Kiri kanan ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Kita mau seperti Daud yang menyanyi untuk Tuhan itu dan menari untuk Tuhan dengan segenap hati. Siap ya Bapak Ibu ya, nanti waktu sekeliling kita muter. Siap ya? Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Kiri kananku ada Tuhan, yo, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekarang nanti ini gilirannya Bapak Ibu sendiri ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Sekeliling nanti muter. Siap ya? 2, 4. Kiri kananku ada Tuhan, yo. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Masih akan terus memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita tidak akan pernah goyah ya Bapak Ibu ya. Come on.
Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dalam batu serami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, katakan hatiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dalam batu selami, kasih setiamu besar selamanya. Rasakan kebaikan Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Haleluya Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Musik penyembah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Siap-siap bersyukur kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Hatiku bersyukur,
kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Itu membuat mulut kami ini tidak henti-hentinya untuk mengatakan bahwa Tuhan Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku
Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh datang bersama-sama di tempat ini. Kami mengingat kebaikan Tuhan, merayakan Tuhan akan Yesus yang kami sembah, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus yang kami percayai. Dan kami percaya kepada firman-Mu yang berkata bahwa tiap 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Yang kami percaya Tuhan, Kau selalu bela firman-Mu, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan kami berkata, Tuhan, ini kami terbuka untuk lawatan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan itu menghampiri setiap kami malam hari ini. Engkau kembali yang memeluk kami, Engkau kembali menguatkan kami, Engkau kembali bicara lagi kepada kami, Engkau membuat hati kami ini membara lagi buat Tuhan. Gereja-Mu ini kembali mencintai Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih dan kami siapkan hati kami untuk kami terima firman Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan saudara duduk. Bolehkah saya undang Pak Lukas ya? Sore ini saya mau minta Pak Lukas ada di keyboard gitu. Mumpung saudara ya, mumpung Pak Lukas gak tugas gitu kan. Minta G. Mungkin G, mungkin. Saya ingin ajak saudara nyanyikan sebuah pujian sederhana sambil saudara duduk aja, tapi saya rindu saudara buka hati saudara baik-baik buat Tuhan. Kita semua berkata, nggak ada yang gini, aku nunggu song leadernya, aku nunggu musiknya. Nggak ada saudara. Kita masing-masing kita mencari, mengejar Tuhan masing-masing. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, lingkupi aku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Katakan, naungi aku Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupi aku ini Tuhan. Lingkupiku malam ini Tuhan. Lingkupi kami semua dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan, saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, di saat badai, di saat
sambil langkah tangan kita kan saat badai. Di saat badai bergerak. Saudara katakan, aku akan terbang bersama dengan Tuhan. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari sembah Rabba Shekare Rabba Shekera Lamo Rabba Lama Rabba. Lingkupi kami Tuhan. Katakan Tuhan, malam ini lingkupi aku lagi dengan hadirat-Mu. Oh Rabba Kaseyama. Biar hadirat-Mu sekali lagi Tuhan melingkupi setiap kami. Sherama Shakaya Mora Rabba Kasey. Kiri lama ya Rabba. Reba Shakasey Narama. Dekapan-Mu yang menguatkan Tuhan. Dekapan-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Shebarala bakasi karala more bakase. Kinara bakasyayamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini aku berdoa Tuhan Yesus, supaya setiap kami ini, hati kami kembali mengalami hangatnya kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, supaya Engkau jangan membiarkan gereja ini membeku. Jangan biarkan kami membeku Tuhan. Tapi biar hati kami sekali lagi membara untuk Engkau. Bolehkah kita taruh tangan kita di dada sambil katakan, Tuhan, jangan biarkan aku membeku Tuhan. Biar aku membara sekali lagi buat Tuhan. Oh Rabba Sheba Karaba Kaser Rabba Sheba Rama. Jangan biarkan kami membeku ya Roh Kudus. Jangan biarkan kami membeku ya Roh Kudus. Sheba kasih kirira ralamo reba kaser alamar alamar raba. Kuya makasya kasih-Mu Tuhan yang kembali melawat kami, kasih-Mu yang kembali membangkitkan kami, kasih-Mu yang kembali memanaskan setiap cinta, sehingga kobaran cinta kami jadi panas membara lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, Roh Kudus, waktu Engkau bicara kepada setiap kami tahu firman itulah yang bawa kehidupan buat kami. Kami minta Roh Kudus biar Engkau bicara kepada setiap kami. Nyatakan apa yang Engkau mau. Dan setiap firman-firman-Mu yang jatuh di tanah hati kami ini Tuhan. Kami mau memastikan firman itu bertumbuh. Kami tidak mau firman itu pergi dari hidup kami. Tapi kami mau firman itu menghasilkan buahnya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Kami buka hati kami buat Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan buka di dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Matius 8 ayat yang ke-23. Kita akan baca perikop ini yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Dan hari ini tema khotbah saya adalah iman di dalam badai. Ayat 23 firman Tuhan berkata begini.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara, perikop ini bercerita tentang pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya, di kitab yang lain dikatakan bahwa Yesus ngajak murid-muridnya ini naik perahu dan pergi nyebrang danau itu. Dan ketika mereka ini di tengah-tengah danau itu, dikatakan firman Tuhan bahwa perahunya itu kena badai, tapi Yesusnya tidur. Dan ini murid-murid ini berjuang begitu rupa untuk memastikan perahu ini tidak tenggelam, tetapi sampai akhirnya mereka sudah di sebuah rasa putus asa yang hebat dan dia bangunkan Yesus sambil berkata, "Tuhan, kita binasa." Di perikop lain dikatakan, "Tuhan, apa engkau enggak peduli jika kita binasa?" Dan firman Tuhan berkata, Yesus ngomong sama mereka, dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, tapi yang di perikop lain dikatakan bahwa Tuhan menegur mereka dan berkata bahwa, "Kenapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya." Dia menghardik badai itu dan badai itu begitu saja pergi. Saudara, berapa banyak dari antara kita ini punya pemikiran-pemikiran yang salah tentang firman Tuhan, tentang Yesus, tentang Kristus. Dan itu membuat hidup kita ini merasa bahwa, loh, firman tiwas tak percaya kok kayak gitu. Apa saja pikiran yang salah yang seringkali ada dalam hidup kita? Yang pertama, seringkali kita berpikir bahwa kalau Tuhan bicara itu berarti pasti mulus. Kalau sudah ada Tuhan pasti semua akan baik-baik saja. Sehingga banyak orang ikut Tuhan Yesus, dia berkata begini, "Aku disembuhkan Tuhan, oleh sebab itu aku percaya kepada Tuhan Yesus." Tidak lama kemudian, selang berapa lama, lalu mulai muncullah masalah-masalah dalam hidupnya. Dan dia berkata begini, "Loh, aku sudah ikut Tuhan Yesus kok malah hidupku jadi kayak gini." Kenapa? Karena kita waktu ikut Tuhan, kita punya pikiran yang salah. Kita pikir kalau ada Tuhan Yesus berarti artinya semua itu mulus. Semua itu tanpa halangan, semua itu tanpa yang namanya cobaan ataupun yang namanya pergumulan. Saudara, bahkan ketika Tuhan bicara saja, seringkali kita mendapati itu tidak baik-baik saja. Seringkali jika Tuhan bicara, bahkan keadaan itu seolah-olah sama sekali tidak seperti yang Tuhan katakan. Sebab itu pikiran kita itu salah. Kita pikir kalau kalau Tuhan bicara semuanya mulus, semuanya langsung kaya, semuanya langsung berkelimpahan, semuanya langsung baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Pikiran apalagi yang salah tentang firman. Bahwa kita bisa kita bisa mengalami mujizat tanpa kita mengalami pergumulan. Jadi kita mengharapkan gini, kita ini berjalan dari mujizat kepada mujizat. Terobosan kepada terobosan, kemuliaan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan lain yang lebih besar. Tapi tidak pakai pergumulan, sehingga waktu ada pergumulan kita teriak-teriak kayak murid-murid. Kita berkata, "Loh Tuhan kok kayak gitu?" Katanya ada tanda-tanda dan mujizat menyertai orang dan yang percaya. Tapi kenapa yang aku hadapin ini adalah pergumulan? Saudara, gimana saudara bisa mengalami kesembuhan tanpa kita sakit? Gak bisa saudara, kita mesti sakit dulu supaya kita mengalami kesembuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata begini, buat orang yang percaya dia adalah Jehovah Rafa, yang artinya masalah di dunia ini tetap sama untuk semua orang. Tapi Tuhan kasih kita jalan keluar karena dia Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan, dia Jehovah Jireh. Tiap kali kita mengalami kepepet seperti semua orang mengalami kepepet, tetapi dia jadi Tuhan yang selalu menyediakan buat kita. Orang Kristen bukan orang tanpa pergumulan, tapi orang Kristen adalah orang yang penuh dapat pertolongan. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga, pikiran yang salah tentang firman adalah kita ini suka menetapkan standar kita
hasil dari firman yang kita dapatkan itu sesuai dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan itu yang memberkati hidupku. Engkau Jehovah Jireh dengan standar. Ya, saudara ya, kita langsung gini. Aku percaya Tuhan, Engkau yang membuat sepedaku dengan pertolongan Tuhan berubah menjadi mercy. Begitu menjadi mercy, artinya begitu jadi mobil yang mewah, begitu itu jadi mobil yang mahal harganya, kita baru berkata bahwa itulah yang namanya firman itu digenapi dalam hidupku. Selama saya masih naik sepeda, artinya saya belum mengalami firman digenapi. Standarnya itu kisah mau kita, saudara. Ini kita manusia suka berpikir begitu. Itu sebabnya banyak orang ikut Tuhan Yesus dan menjadi kecewa karena punya pikiran yang salah mengenai firman. Bahkan ada orang yang berkata begini, oh aku sudah tahu Tuhan sudah bicara. Kalau Tuhan sudah bicara artinya pasti itu semua bisa lewat. Tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada pergumulan. Tidak begitu saudara, cara kerja firman sama sekali enggak begitu. Yuk kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Mari kita baca sama-sama, saudara, ada di layar. 3, 2, 1, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah firman ini rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Ini bicara soal begini, apa yang kita mau cara jalannya itu tidak seperti yang Tuhan mau. Cara kerja yang kita mau dengan cara kerjanya Tuhan itu gak sama. Waktunya Tuhan dan waktu kita yang kita sudah berkata sekarang. Tuhan masih kadang-kadang seringkali bilang nanti, belum gitu. Beda banget, seperti tingginya langit dari bumi. Dan seringkali kita merasa rancangan kita itu tinggi. Jalan kita tuh hebat, waktu kita tuh paling pas, dan rancangan Tuhan tuh seperti delosor ke bawah, begitu saudara. Waktu kita masuk dalam rencana Tuhan, loh kok gini rencanamu Tuhan? Kok gini waktumu Tuhan? Kok gini cara kerjamu Tuhan? Pikiran Tuhan dari pikiran kita setinggi langit dari bumi. Seberapa langit tingginya? Kalau saudara naik pesawat, saudara merasa bahwa saudara ada di atas awan. Saudara lihat ke atas, saudara akan lihat masih ada awan di atasnya. Itu ketika pesawatnya naik lagi saudara sampai di ketinggian tertentu. Sudah rasanya sudah paling pol tinggi. Kita lihat masih ada lagi langit di atasnya. Padahal itu kalau lihat ke bawah sudah sampai tidak kelihatan. Langit dari bumi. Kita yang di bumi kita rasa kok jauh banget. Kita yang merasa rancangan kita di langit, kita lihat kok jauh banget. Tapi percayalah, di dalam rancangan-rancangan Tuhan itu aman sebab Tuhan kita itu dapat dipercaya. Apa yang jadi impian saudara dan impian Tuhan seringkali langit dan bumi. Tapi kalau saudara lihat ke belakang, berapa banyak saudara berpikir, seperti saya berpikir begini, untung dhisik ora kaya impianku. Untung tidak seperti yang aku harapkan. Untung tidak seperti jalanku. Untung kok tidak seperti cara pikirku. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tapi kapan taunya? Lama sesudahnya waktunya Tuhan. Sementara hari ini kita belum lihat, kita masih berkata, kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Gimana Tuhan? Saudara, belajar percaya bahwa rancangan yang setinggi langit dan bumi dari rancangan kita adalah rancangan yang jauh lebih baik dari rancangan kita. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, prinsip percaya kepada Tuhan di tengah badai. Kita mesti pegang bagaimana kita punya prinsip untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, punya iman di tengah-tengah badai. Yang prinsip yang pertama adalah kita percaya bukan karena melihat.
banyak orang maunya kita itu lihat dulu. Apalagi dengan musim internet hari ini. Orang kalau nggak lihat reviewnya, orang kalau nggak lihat testimoninya, orang tuh nggak percaya. Bahkan saudara, kalau seperti saya punya tempat usaha saudara ya, itu kalau kena rating dapat bintang yang nggak 5 saudara, kita bisa sewot saudara. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang tuh yang dilihat bintangnya. Saudara tahu maksud saya ya saudara ya. Kalau saudara beli di toko online gitu kasih bintang 5 ya. Satu kali saya kasih toko online itu bintang 1 kejem saudara ya. Kenapa? Karena barangnya nggak dikirim ya saya kasih bintang 1 gitu. Dia berkata begini, saya akan lakukan apa saja, saya akan kirim barangnya, saya akan tambah ekstra, tapi bolehkah kamu mengubah bintangnya jadi bintang 5? Begitu pentingnya hari ini orang itu melihat yang namanya itu review. Melihat dulu, lihat kenyataan dulu, dengar dulu buktinya ada atau enggak. Sehingga kalau enggak ada bukti, enggak ada kenyataan terhadap Tuhan pun kita jadi enggak percaya. Kita bisa bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan enggak nyatakan dulu gimana aku bisa percaya. Padahal saudara di tengah-tengah badai. Prinsip pertama yang saudara harus pegang untuk saudara tetap punya iman di tengah badai adalah percaya bukan karena melihat. Saudara, Tuhan itu bukan manusia yang bisa ingkar. Dan kita pikir bahwa ketika angin ribut itu datang maka perkataan Yesus itu seolah-olah mau tenggelam di dalam angin ribut itu. Seolah-olah angin ribut itu lebih besar daripada yang Tuhan katakan. Mari kita buka sebentar di Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu, ini perikop yang sama di kitab yang lain. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah apa saudara? Kita bertolak ke seberang. Yesus gak bilang, aku akan bertolak ke seberang. Dia bilang, kita, artinya gini, yang mau ke seberang tuh aku dan kamu. 2, ke seberang. Yesus gak pernah bilang gini, aku ke seberang, kamu ke tengah danau, tenggelam. Dia juga gak pernah bilang, aku aja yang nyampe ke seberang, lalu diem aja, gak pakai lanjutan. Supaya kita mengira-ngira sendiri kira-kira lanjutannya apa. Dia berkata dengan jelas, kita bertolak ke seberang. Dengan kata lain ada sebuah jaminan bahwa pasti kita akan nyampe ke seberang. Tapi karena saking banyaknya ombak sering kali di dalam pergumulan kita. Sampai perkataan Yesus itu seolah-olah gak ada artinya. Karena kita merasa bahwa Tuhan kok angin ributnya ini terlalu menakutkan. Tuhan kesulitan ekonomiku ini terlalu berat. Tuhan penyakitku ini udah gak ada harapan. Tuhan pergumulanku ini aku sudah gak tahan, aku sudah gak kuat. Ada orang berkata begini, aku cuman rasanya pengen lari tok. Sudah gak tahan, aku sudah gak bisa. Padahal Tuhan berkali-kali bicara kepada dia. Tapi seolah-olah itu pergumulannya itu sudah mau membuat dia itu tenggelam. Saudara. Saya kasih tahu, badai itu tidak akan bisa menenggelamkan saudara kalau saudara punya firman. Apa yang bisa menenggelamkan saudara? Takut. Saudara masih ingat pada waktu Petrus disuruh berjalan di atas air? Dia berkata begini, kalau itu kau Tuhan, suruh aku jalan berat di atas air. Dengan kata lain gini, kasih firmanmu dulu untuk jadi dasarnya, fondasinya. Aku nanti akan bisa. Dan Tuhan berkata, datang ke sini. Nah itu cukup, datang ke sini, cukup. Dan ketika Yesus berjalan di atas air itu, dia nggak jalan di atas air loh saudara. Dia jalan di atas kata-kata datang ke sini. Datang ke sini. Datang ke sini. Bisa. Tapi ketika Petrus lihat gelombang yang besar, dia tenggelam. Selama saudara pegang firman yang ada padamu, engkau bisa tidak lihat dasarnya. Engkau bisa tidak lihat fondasi untuk atasnya berjalan. Engkau cuma bisa berjalan di atas firman dan firman dan firman. Engkau tidak akan tenggelam. Tetapi kalau engkau merasa takut dan mulai meragukan Tuhan, disitulah kita akan tenggelam mulai. Percaya bukan
karena melihat. Badai bisa membuat air itu masuk ke dalam perahu. Tapi jangan masuk dalam hati. Apa yang pergumulan yang saudara alami bisa membuat hidup saudara tentu ada kerepotan-kerepotan. Saudara harus lakukan ini itu. Saudara tentu tidak bisa dong di tengah badai ya. Terus kita enak-enakan gitu, kita main ayunan gitu kan. Kita merasa bahwa kita seperti main kursi goyang. Tentu nggak bisa karena air masuk ke perahu. Mau nggak mau kita tetap harus istilahnya tuh dicidui, dikeluarin gitu saudara ya. Ember-ember semua keluar, ciduk-ciduk semua keluar. Waduh, semua keluar. Nggak ada ember, nggak ada ciduk, kita lupa bawa. Semua pakai tangan-tangan kita keluarkan airnya dari perahu kita. Ya kita repot. Tapi apa yang menenggelamkan kalau airnya masuk dalam hati kita. Dengan kata lain gini, kalau saudara hadapi badai, perhatikan apa yang saudara dengar dari orang lain. Seringkali yang saudara dengar dari orang lain itu justru yang bisa menenggelamkan saudara, bukan badainya. Bukan badainya. Saya ingat seorang sahabat dia berkata begini, pada waktu suaminya sakit di rumah sakit, lalu hari itu dia dengar ada teman yang lain telepon dan berkata, "Hah, suamimu masuk rumah sakit yo? Hati-hati loh iku bahaya loh iku. Wah, iso bahaya, iso fatal iku. Engkau iso gini, bisa begitu, begitu. Yang lain lagi telepon lagi dan berkata, wah itu jangan nanti nih fatal nih sampai terlambat ya. Wah iso nangis itu, iso betul-betul bablas." Nah gitu kata-katanya gitu saudara ya. Ini dari yang pertama dia pun mendapat firman, lalu mendapatkan WA, dapat telepon dari teman-temannya yang lain dan berkata, hati-hati. Bisa mati itu nanti. Ya tahu saudara ya, kira-kira gitu loh saudara ya. Panjang dan lebar. Dia berkata begini, sampai di satu titik tiba-tiba aku merasa kayak aku ini mulai merasa down. Lalu malam itu gak sengaja saya tuh ya telepon saudara. Saya tuh sudah ngenangan mau telepon, tapi saya menunggu waktu di mana kira-kira dia tidak sedang suster masuk kamarnya, dokter masuk kamarnya kan ngerepotin gitu saudara ya. Jadi saya telepon itu dan dia berkata, aku pengen berdoa buat kamu. Gak apa-apa, kamu akan bisa ngelewati ini. Gak apa-apa. Terus ya ngomong firman, dia berkata gini, aduh untung kamu telepon. Seharian ini aku terima kabar dari sana sini situ. Semua mencoba rasa-rasanya seperti ngasih tahu. Harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Kalau tidak gini nanti jadinya mati. Kalau enggak gitu nanti jadinya fatal. Nanti kalau enggak gini bisa kritis. Dia berkata gini, aku langsung imanku down malam itu. Untung kamu telepon aku. Dan waktu kamu telepon aku sama suamiku berkata, iya, gak apa-apa, kita bisa. Hari ini gak ada apa-apa juga. Tapi coba kalau malam itu saudara, kita malam itu ngalami yang namanya down dan tidak bisa bangkit. Kita ini seperti orang yang buka pintu buat setan menenggelamkan hidup kita. Percaya bukan karena melihat. Banyak orang berkata gini, kalau gak ada buktinya aku gak bisa percaya. Bohong saudara. Siapa bilang kalau gak ada bukti saudara? Kalau perlu bukti dulu, baru artinya saudara itu bisa percaya. Banyak dari kita sudah lihat bukti, tapi kita tetap tidak percaya tuh. Benar enggak saudara? Yang namanya percaya itu keputusan. Itu bukan karena bukti atau bukan karena apa. Saudara berkata, aku memutuskan aku mau percaya. Percaya aja saudara. Ada banyak orang kalau bilang bahwa aku perlu bukti. Banyak orang setelah disembuhkan Tuhan Yesus, sampai hari ini dia tidak pernah percaya Tuhan Yesus. Dia cuma datang pada waktu dia butuh kesembuhan dan sesudah itu dia pergi. Percaya bukan karena melihat. Itu yang menyelamatkan kita di dalam badai. Saudara, yang kedua adalah prinsip ada di dalam badai adalah didasari karena kasih. Didasari karena kasih dan bukan karena tuntutan. Banyak dari kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, tapi percayanya itu menuntut. Percayanya itu pakai tuntutan. Aku percaya Tuhan,
tetapi dengan hasil yang seperti ini. Ada agenda pribadi yang di situ. Kalau yang namanya percaya, dasarnya itu harus karena cinta. Saya nggak bisa percaya sama Pak Lukas kalau saya nggak cinta. Saya percaya. Kenapa? Karena saya cinta. Sama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa percaya betul dengan Tuhan, mungkin saudara kita ini kurang mengenal cintanya. Cinta itu ada karena kita semakin mengenal. Dan seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa itu juga kita makin mengenal kasih-Nya kepada kita. Nah, ada tahapan orang-orang mengenal, tahapan untuk kita itu mengenal Tuhan, saudara. Tahap-tahap yang pertama waktu kita mengenal Tuhan adalah yang pertama kita kenal namanya. Gitu kan ya. Siapa dia? Dia Tuhan Yesus, dia juru selamat kita. Dia mati di atas kayu salib. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang namanya bisa mengusir setan. Yesus yang namanya menyembuhkan. Saudara, saya mau interupsi dulu, mau berhenti di sini dulu. Saudara, kalau saudara punya anak-anak, pastikan saudara, anak-anak saudara dan saudara sendiri mengenal Yesus itu betul-betul sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara dikatakan, oh aku percaya kepada Yesus. Saya melihat sebuah podcast. Podcast itu berkata begini. Tentang seorang yang berpindah dari imannya kepada yang lain. Dan dia berkata begini di podcast itu. Waktu saya itu mencari-cari jawaban tentang siapa Yesus atau tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tentang Tuhan, bukan sangat tentang siapa Yesus, tentang Tuhan. Saya bertemu dengan saudara saya dari seberang dan dia berkata begini, oh kamu percaya Yesus? Sama, aku juga percaya Yesus. Seneng dong kita, saudara seneng enggak kalau saudara sepupumu bilang gitu? Seneng dong, seneng. Tapi Yesus sebagai nabi, dia bukan Tuhan. Dan yang disalib itu bukan Yesus. Saya berkata berarti itu ya bukan Yesus. Wes ngono ae. Jelas-jelas Yesus disalib kok. Kok dia bilang itu bukan Tuhan dan itu enggak disalib. Lah sekarang pertanyaan saya saudara ya. Kalau saya berkata gini, kamu kenal nggak siapa Tanti? Oh aku kenal Tanti, dia bilang gitu. Oh aku kenal Tanti, tapi Tanti itu kan yang dari Betani itu kan, gitu kan. Iya Tanti yang dari Betani, iya sama aku juga percaya itu Tanti yang dari Betani itu. Tanti anaknya Bu Esther kan, nah itu. Tapi Tanti itu yang dari Betani itu yang aku percaya itu bukan anaknya Bu Esther. Lah berarti saya apa bukan? Lah yo Tanti kan ya akeh saudara ya, wong anak sekolah minggu aja ada yang namanya persis kembar sama saya. Juga dari Betani juga gitu kan saudara ya. Nah berarti saya bukan? Bukan dong. Nah dari situ dia mulai belok tuh. Dan sampailah kepada pengenalan yang salah. Saudara sekedar mengenal namanya, saudara harus pastikan tidak cuma sekedar kenal namanya Yesus. Dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia firman Tuhan berkata satu-satunya jalan. Udah pokoknya itu garis mati satu-satunya jalan. Gak ada yang lain sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Dialah jalan yang disebut jalan kebenaran dan hidup atau disebut jalan yang lurus kepada Bapa. Mengenal Yesus, taraf yang kedua kenal namanya, pertama kenal namanya, yang kedua adalah mengenal perbuatannya. Dia Tuhan sebagai penyembuh, dia Tuhan yang mencukupi kebutuhanku, dia Tuhan yang membawa terobosan, dia Tuhan membawa kemenangan, Tuhan yang memulihkan aku, Tuhan yang melakukan perkara ajaib, Tuhan yang selalu mengayomi aku, menghibur aku. Apa segala macam yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti di sini, sampai di sini apa-apa enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti di sini. Kalau kita masih mengenal Tuhan Yesus dari perbuatannya, seringkali kita itu mengukur Yesus dari karyanya saja. Sehingga kalau seolah-olah Tuhan gak berkarya dalam hidup kita, dia gak jadi Tuhan. Nah masih ada step yang selanjutnya adalah ketika kita mengenal Yesus dari pribadinya. Dari pribadinya, saya minta ada sebuah pujian lama tuh berkata begini.
Ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau. Dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Bukan karena karyamu, tapi karena siapa Tuhan. Kayak apa toh Tuhan itu? Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang cinta sama aku. Aku kenal Tuhan, Tuhan tuh sayang sama aku. Aku kenal betul Tuhanku tuh tidak jahat. Aku kenal betul siapa Tuhanku karena pribadinya. Tahap yang selanjutnya lagi, mengenal Tuhan dari seleranya. Bicara soal selera yang saya maksud sampai di sini saudara. Ini bukan cuma selera berdosa dan tidak berdosa, bukan. Ini sudah jauh melampaui itu. Selera tuh kayak gini saudara. Yang satu suka soto, yang satu suka bakso. Yang mana yang berdosa? Enggak ada saudara ya. Yang suka soto berdosa, geng bakso bisa demo. Ya saudara, yang suka bakso, yang bakso berdosa, geng soto bisa nggak terima saudara. Bicara soal selera adalah bicara soal kesukaan, mood. Bicara soal Tuhan yang punya. Seperti saudara hari ini saudara pengen makan apa? Hari ini aku punya selera. Sama Tuhan tuh juga kayak gitu. Tuhan hari ini engkau pengen aku datang sebagai apa? Kita nyembah seperti seorang kekasih. Besok lagi kita nggak nyembah seperti seorang kekasih. Karena tiba-tiba mood Tuhan berubah. Tuhan berkata, berdiri perang. Kita berperang saudara. Kita di saat yang lain berdiri untuk punya belas kasihan. Berdiri minta belas kasihan untuk keluargamu. Lain-lain gitu. Sampai kita kenal selera Tuhan. Nah saya mau cerita saudara. Satu kali dari apa perikop yang kita baca ini, saudara, ini bicara banget sama saya berapa waktu yang lalu. Murid-murid di tengah badai, ternyata murid-murid itu tidak kenal siapa Yesus dan mereka berkata, Guru, engkau tuh tidak peduli kalau kita binasa. Ditinggal tidur. Kok bisa-bisanya Tuhan tuh tidur? Tuhan tuh apa enggak lihat toh ekonomiku tuh pergumulannya berat. Tuhan tuh apa enggak lihat toh pergumulan aku nih sudah sakit yang begitu payah. Kok Tuhan tinggal tidur? Tuhan tuh gak peduli ya sama aku. Kita tuh suka suuson sama Tuhan. Berapa waktu yang lalu saudara, kira-kira 2 bulan yang lalu ya saudara, 2 bulan lebih. Saya tuh dapat sebuah firman ceritanya. Waktu saya saat teduh saya dapat firman. Firman itu bicara soal ambil resiko dan kamu akan mendapat lebih yang dari kamu butuhkan. Lebih dari impianmu. Pakai bahasa Inggris sih saudara ya. Nah saya pegang itu. Kalau kamu mainnya cuma main-main aman, kamu nanti nggak akan dapat apa-apa. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Saya pegang firman itu, saudara ya. Nah, pada waktu itu tuh saya tuh pengen ada sesuatu yang saya pengen gitu, saya mau beli gitu, saudara ya. Nah, saya rundingan sama teman baik saya, yuk kita cari barang itu. Oh, kamu mau beli itu ya? Ayo kita cari gitu. Lalu berundinglah kita dan kita mulai hunting sana sini situ, kita cari barang itu saudara. Dan sepanjang yang kami tahu itu barang itu harganya masih mahal saudara, masih mahal banget menurut kami. Jadi kami berpikir begini, waduh mahal ya, kita cari yang lebih murah. Waduh mahal ya, kita cari yang lebih murah saudara gitu ya. Sampailah saya ada di sebuah titik kita berdua, kita akan berdoa bersama-sama. Kita sepakat ya, kita minta sama Tuhan supaya suatu hari nanti ada orang yang udah bosen, yang punya barang kayak gitu udah bosen, terus dia akan hibahkan itu ke kamu gitu. Nah saya juga bilang amin, 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 ya aku percaya gitu kan saudara ya. Saya masukin di internet, ada enggak yang punya yang saya mau gitu. Tiba-tiba itu masuk DM gitu saudara ya. Oh saya punya harganya segini, saya punya harganya segini, saya pikir wah ini udah yang paling murah nih dari antara semua yang pencarian saya kemarin. Lalu saya berkata oke, saya mau lihat ya,
Saya mau lihat ke rumahmu, bener nggak ada barangnya. Soalnya udah pernah ketipu dari pembelian internet tanpa lihat barangnya, jadi saya nggak pernah mau lagi. Saya berkata, kalau saya oke, nanti saya bayar. Boleh nggak lihat? Boleh. Saya pergi sama suami saya, sama Joel tuh, pergi ke rumahnya orang itu dan melihat apa yang saya mau. Lalu dia berkata, ini yang saya jual nih, ini yang saya jual gitu. Si Joel tuh kan gitu ya saudara ya, kalau dia itu ada apa-apa tuh dia tuh sangat berpikir gitu. Kenapa kamu jual? Kenapa kamu jualnya murah? Maksudnya ya kenapa kok kamu jual begitu gitu. Meskipun itu ya nggak murah, tapi kenapa kok kamu jual? Oh ya karena kita udah kebanyakan barangnya, jadi kita mau pergi, kita mau kurangin dan lain sebagainya. Kenapa nggak? Pokoknya dia, saya tendang kakinya Joel. Jo, ini udah paling murah, pikir saya tuh gitu loh. Ini udah paling murah, nanti nih orangnya bakal ngasih kita harga yang baik, kita nanti bisa repot gitu. Karena kita gak dapat harga yang lebih baik dari itu. Lalu saya bilang gini, saya ada di rumahnya itu kira-kira berapa lama gitu. Tiba-tiba saudara ya, oh ya ada gak yang lain? Ada tapi yang gak saya jual. Dia bilang gitu. Oh iya yang gak dijual kayak apa barangnya itu. Terus dia keluarin itu. Oh tapi yang ini gak saya jual sih, ini saya masih mau yang ini. Yang ini yang saya jual. Harganya murah, udah deh aku kurangin lagi harganya, dia bilang gitu. Gini, saya bilang, saya masih punya janji sama orang lain, saya mau lihat barang yang sama dari tempat lain, saya akan kabarin kamu, saya bilang. Di tengah jalan, saya tuh ingat firman itu, yang ambil resiko itu saudara. Ambil resiko, kamu akan dapat lebih. Siapa tahu firmannya tuh ngomong gitu, ambil resiko siapa tahu kamu akan dapat lebih dari yang kamu impikan atau kamu main aman tapi kamu gak dapat apa-apa. Saya bilang sama Pak Lukas, firmannya tuh kok gitu ya kapan hari itu. Ini kira-kira cocok gak ya buat ini? Gitu kan, kita kan mencocok-cocokkan saudara ya. Kita kan juga maunya kan gimana sih gitu. Tapi saudara saya ini orangnya, saya tuh bukan orang yang menyukai barang-barang mahal. Saya tuh menyukai barang murah dan lebih tepatnya barang murahan. Sampai kata suami saya tuh suka mengumpulkan sampah-sampah internet itu loh saudara ya. Ini beli apa, ini barang-barangnya enggak dipakai. Loh itu murah kok cuma 2.000, lah habis 2.000 dibuang. Ongkirnya tuh loh berapa dia bilang gitu. Tapi saya tuh kepo dengan barang-barang yang, itu saudara tahu ya, plastik-plastik murah kayak gitu. Nah saya tuh menyukai kan barang-barang kayak gitu. Dan di banyak hal saya tuh suka hal-hal seperti itu. Tapi hari itu karena Tuhan bilang gitu, saya bilang jangan-jangan untuk ini, mari kita tanyakan. Gimana kalau saya kontak yang punya barang, gimana kalau saya enggak mau yang pertama, saya mau yang kedua. Dia bilang saya tidak jual barang itu. Kalau misalnya dibeli, saya bilang gitu, kira-kira kamu kasih harganya berapa? Ya tentu harganya enggak sama. Oke, kamu mintanya berapa? Saya bilang. Dia kasih saya harga itu 3 kali lipat lebih dari yang pertama saudara. Saya bilang, iya ya. Tapi karena saya merasa saya mendapat firman itu loh saudara ya. Kan gitu kan saudara, dapat firman. Baik, mari kita beli. Saudara. Sampai orang itu berkata, loh kenapa kok kamu beli ini? Sudah dikasih harga mahalnya luar biasa. Kok kamu tetap beli? Gitu. Ya, pokoknya aku maunya yang itu. Saya pakai alasan gitu saudara. Sampai di rumah, wah saya sukacita saudara ya, ini yang sudah saya impi-impikan, harganya muahalin buat tapi pokoknya saya cerita sama adik saya, Tin aku beli nih barang ini, harganya segini. Hah? Gak salah Cik, dia berkata gitu. Walah rekor, dia bilang gitu. Ini kayak gini-gini nih, soalnya aku dapat firman Tin, gitu kan. Nah, hamba Tuhan kan pembicaraannya gitu saudara ya. Aku dapat firmannya apa toh? Coba lihat. Saya kirim ke dia. Begitu saya kirim, wih firmanmu gitu Cik. Itu firmanmu langsung bicara banget sama aku. Soalnya dia lagi kepepet mau bayar tagihan saudara ya. Itu firmanmu bicara banget sama aku. Wah kayaknya ini juga buat aku firman itu. Wes aku tak berubah ini, aku udah gini gitu kan. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba apa yang tadinya saya impi-impikan itu jadi masalah besar buat hidup saya. Saya mendapati itu bermasalah begitu rupa. Dan saya mendapati saya sampai tidak bisa handle masalah itu. Saya berkata, aku percaya. Tapi kenyataan di depan saya itu makin merosot.
Sampai satu kali di satu titik di mana saya mendapati ternyata semua impian saya bawa ke orang yang lebih profesional dan dia berkata, "Ibu, ini adalah diagnosanya adalah A, B, C, D, ini maksudnya apa yang terjadi adalah A, B, C, D, jadi itu tidak bisa begitu." Saudara, hati saya tuh langsung down, saudara. Saya tuh langsung auto besoknya sakit kepala dan saya masuk rumah sakit. Kapan itu? Sebulan yang lalu. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, saudara ya. Saya masuk rumah sakit, gak bilang-bilang. Wes saudara saya ngomong-ngomong nek mlebu rumah sakit, sini. Lah napa? Soalnya pendeta niki cenut-cenut dasi tidak bisa memikirkan masalah itu sudah gak bisa, saudara. Kepala saya tuh auto mau pecah. Suami saya di rumah sakit, dia tungguin saya. Mama saya berkata gini, "Kamu tuh stres gara-gara itu tuh, yang kamu beli itu." Dia bilang gitu, enggak, saya masih bilang gitu, enggak. Suami saya bilang di rumah sakit, "Tanti, enggak apa-apa. Kalaupun tidak jadi seperti impianmu, enggak apa-apa." Cik Nana bilang, "Aduh tahan maaf ya, aku gak sempet tilek." Loh memang gak ada yang tahu saudara ya, udah gak ada yang tahu. Malu saya saudara masuk ke rumah sakit tuh saudara. Saya berkata di rumah sakit itu, jujur saya tuh kayak gelo. Saya bilang gini sama Tuhan tuh kok kejem sama aku. Kok isa-isane ya, Tuhan tuh ngomong firman, Tuhan kasih ke aku. Firman itu ternyata cuma lewat dan itu buat Tintin. Dan itu enggak jadi kenyataan loh di aku. Saya tuh kayak gelo gitu. Saya susun pol sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh kejem loh. Kayak saya tuh merasa tidak dicintai. Saya merasa Tuhan kok aku cuma mau jadiin lewatan tok. Sampai gak ada bekas loh di aku. Saya enggak bilang, saya ketawa-ketawa gitu. Di rumah sakit saudara tahu saya dikasih obat sama dokternya, obat apa? Obat stres saudara ya. Saya bilang gini, "Dok, ini obat gak kerja di saya. Ini obat supaya ibu gak stres." Itu loh ibu tuh kayak gini loh. Matanya ibu tuh gini-gini gitu saudara. Saya bilang, saya tuh guli. Dokternya tuh menurut saya dia kalau tiap kali datang dia penghiburan buat saya saudara. Karena menurut saya apa yang dia katakan tuh it's like a joke. Bener-bener kayak lucu gitu menurut saya. What? Saya bilang gitu, aku minumnya obat stres sekali ini. Itu supaya ibu itu menjadi tenang. Tidak ada banyak pikiran gitu saudara obat saya. Suami saya bilang gini, "Salahmu, kowe ngomong mbek dokternya tau kowe stres. Syukur kowe saiki dikei obat stres," saya bilang gitu. Tapi ini gak kerja loh obat ini di aku. Walhasil saya pulang, saya tetap gak minum obatnya itu, saya minum obat yang lain dan sembuh begitu aja saudara. Saya pulang dari rumah sakit, saya masih gelo. Saudara ya. Meskipun itu ya oke lah, tapi saya gelo. Saya masuk kamar doa saya. Tuhan tiba-tiba pagi itu ngomong, "Tanti, kenapa kamu suuzon sama aku?" Saya menyadari ternyata saya tuh gak kenal Tuhan. Ternyata saya tuh belum kenal. Saya tuh masih isa suuzon pol sama Tuhan. Dan berpikir di dalam rencana Tuhan itu ada kecurangan. Kayak aku tuh gak percaya betul loh kalau Tuhan tuh mencintai aku. Karena apa? Karena saya mengukur dia dari perbuatannya. Kalau ada mujizat, kalau ada pertolongan, keajaiban, artinya Tuhan cinta padaku. Kalau enggak, jangan-jangan Tuhan tuh kejem sama aku. Pagi itu saya bertobat saudara. Saya nangis sama Tuhan. Maaf Tuhan, maaf saya bilang gitu. Aku nih kok suuzon pol sama Tuhan. Tuhan tuh pernah curang apa sama aku. Bahkan ketika aku gak bisa nyekolah ke anakku. Dan aku berpikir bahwa itu adalah ide terbaik. Tuhan tahu yang lebih baik. Dan hari ini aku melihat yang lebih baik. Kok bisa ya aku mikir. Kali ini hanya untuk yang seperti ini. Tuhan tuh kejem sama aku. Hari itu saya bertobat. Tahukah saudara berapa lama kemudian. Saya tuh bisa melihat semuanya tuh tiba-tiba berbalik begitu rupa. Ketika saya tuh tidak mengharapkannya lagi. Bolehkah malam hari ini kita kembali mengenal Tuhan tuh bukan cuma dari apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saudara bisa mengalami badai apa saja. Tapi percayalah cintanya kepada saudara itu yang akan mempertahankan saudara tidak
akan tenggelam dalam badai itu. Dia akan memegang perkataannya, dia akan memegang janjinya, dia akan memegang firman-Nya. Mari kita buka di dalam Efesus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan yang sedang melakukan jauh lebih banyak. Sebab kasih-Nya panjang, lebar, tinggi, dalam, tidak terselami. Hari ini saudara tidak lihat. Tapi waktu saudara percaya, saudara akan bisa melihat bahwa Tuhan itu tetap bekerja buat saudara. Dan percaya bukan karena menuntut apapun. Percaya hanya karena kita mengasihi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang selanjutnya saudara, bagaimana prinsipnya kita punya iman di tengah-tengah badai adalah kita melakukan apa yang firman katakan. Kalau saudara mau tetap punya iman di dalam badai, saudara harus kita perlu melakukan apa yang firman katakan. Kita nggak bisa berhenti cuma sekedar berkata, aku percaya, tapi tidak melakukan apa-apa. Iman tidak artinya pasrah bongkoan. No. Orang berkata begini, Tuhan aku percaya kepadamu, aku pasrah. Artinya gini, wes aku raiso popo, Tuhan kuabeh, semua Tuhan. Lalu kita tidak melakukan apapun, kita scroll TikTok, kita santai-santai di rumah, kita nggak lakukan apa-apa, kita nggak ada perubahan apa-apa dan kita percaya bahwa kita punya iman. Tidak bisa. Iman artinya kita melakukan apa yang firman katakan. Saudara, ketika kita berserah artinya kita itu taat, bahkan taat untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau firman seorang kalau ditodong pistol dan berkata, nyerah enggak? Nyerah. Angkat tangan gitu kan saudara ya. Pertanyaan saya, kalau ketika dia nyerah, dia angkat tangannya. Lalu yang nodong pistol berkata begini, jalan enggak saudara? Harus jalan saudara. Lalu dia berkata begini, keluarkan uang dari kantongmu, keluarin enggak? Ya harus keluarin saudara. Namanya itu kalau sudah berserah ya ngikut. Tapi kan kita maunya gini, berserah tapi mogok. Seperti mobil mau mogok gitu saudara ya. Kita gak mau ngapa-ngapain, pokoknya mogok aja di tempat saudara. Dan kita berkata, Tuhan kan aku sudah berserah kepadamu. Itu bukan berserah, itu mobil mogok saudara. Ketaatan kitalah yang akan memberikan ruang untuk firman itu menjadi kenyataan. Mari kita akan buka di dalam Markus 4, buka sebentar di dalam Markus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat, perikopnya tadi yang bagian atas saudara ya, kalau sudah buka HP suci saudara. Ayat 3 firman Tuhan berkata, ini bicara soal perumpamaan tentang penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sampai di situ dulu saudara. Dikatakan benih, firman ini ditabur di pinggir jalan. Dan dia itu dengan mudah diambil burung, kenapa? Karena dia tidak pernah berakar. Firman itu seringkali jatuh ke hidup kita, setan itu dengan mudah ambil itu dari hidup kita karena dia tidak berakar. Untuk sebuah benih bisa berakar dibutuhkan perlu yang namanya firman itu dimengerti. Untuk firman bisa berakar itu perlu yang namanya firman itu dimengerti dengan segala pengertian. Nah itu baru firman mulai berakar. Nah yang namanya firman berakar dimengerti di sebuah terjemahan yang lain, The Message, dikatakan gini. Dengan memakai matamu, dengan memakai telingamu, dengan memakai panca indramu, mulailah melakukan firman itu. Baru itu berakar. Diperlukan yang namanya, kita mau yang namanya janji Tuhan jadi kenyataan. Janji, firman, jadi daging. Gitu kan saudara ya, yang kita mau jadi nyata, jadi duit, jadi sembuh, jadi anak-anak kembali, jadi rumah tangga baik-baik. Jadi
Kita mau itu kan saudara, itu nyata. Jadi jodoh, nah gitu kan saudara, ada yang minta jodoh, jadi jodoh. Tapi untuk firman jadi daging, kita pun perlu punya bagian di situ. Firman yang kita dapat, kita perlu itu mengerjakannya di daging kita ini saudara. Artinya begini, waktu kita berkata, Tuhan Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhanku. Kita dapat firman, bayar perpuluhan. Tuhan kau tahulah kebutuhanku Tuhan. Tuhan tuh kan Tuhan tahu kebutuhanku itu sangat banyak. Jangan khawatir saudara, yang pintar cari alasan bukan cuma saudara. Saya juga pintar cari alasan. Saudara ya, kita tuh manusia paling pintar cari alasan. Gitu. Tapi kalau dikepepet disuruh cari jalan, loh kok ya ada jalannya. Tapi kalau cari alasan, loh kok ya pintar emboh saudara. Satu kali saya sama Pak Lukas, kami berdua ini tidak bayar perpuluhan saudara. Karena kami merasa pengeluaran kami banyak. Alah, wis ah podo ae bayar perpuluhan gak bayar perpuluhan podo ae. Wis ah wong kayak ngono ae kan kita juga tahu keuangan gereja kan gitu-gitu Saudara ya. Ini berdua ini PDP waktu itu Saudara ya. Podo-podo PDP loh Saudara. Enggak bayar perpuluhan. Nah, apakah ada PDP lain yang pernah ngalami seperti yang saya alami atau masih ada di taraf yang saya alami kemarin? Nah Saudara, kami enggak bayar perpuluhan dan kami pikir alah gitu aja kok, enggak apa-apa, yang penting kan kita masih memberi, yang penting kan kita masih melayani, yang penting kan kita masih segenap hati, bla bla bla. Alasannya banyak saudara, mulai dari kebutuhan ini itu ABCD. Tapi tiba-tiba yang saya lihat bahwa tiba-tiba keuangan ini jadi bocor. Pengeluaran tuh membengkak. Ada orang berkata gini, aku enggak bayar perpuluhan, aku enggak apa-apa. Keuanganku baik-baik aja. Saudara kita tuh tidak bisa pertahankan hidup kita baik-baik. Kalau enggak Tuhan yang pertahankan. Bayar perpuluhan tuh kayak gini saudara. Saudara tuh punya berkat. Saudara bawa gini. 10. Ini 4 ya saya bawa. Pura-puranya aja ya. Ini 10 gitu. Kita sudah pakai tangan yang penuh nih. Kalau kita kasih 1 buat Tuhan. Kita ini bukan ngasih loh saudara. Kembaliin. Ini bukan punya kita. Kembaliin. Balik no. Kita taruh. Tuhan tak kembaliin. Emang bukan punyaku sih. Kita pegang ini kita bisa kayak Tuhan tuh bantu kita pegang ini. Tapi kalau ini kita pegang semua. Banyak kali hidup kita tuh malah kecer kabeh. Semua yang kita pegang tuh kecer semua. Kenapa? Sebab ini loh. Ini tuh bukan punya kita yang 1/10 itu. Punya Tuhan. Lah kalau kita tidak mengembalikan barang milik orang lain. Kita disebut apa saudara? Kita bukan cuma tidak mengembalikan. Kita sengaja ambil barang milik orang lain. Kita disebut apa? Pencuri perampok. Lah saudara enggak curi rampok dari manusia. Tuhan saudara. Kalau saudara punya pegawai karyawan, saudara kecurian, saudara cuma bisa kira-kira, oh kira-kira hilangku segini segitu. Tapi Tuhan tahu persis. Padahal waktu saudara kembalikan, saudara cuma sekadar bilang ini, Tuhan ini cuma kembaliin loh Tuhan. Ini belum cinta Tuhan, ini cuma kembaliin. Ini belum cinta. Tapi banyak kali dari kita, hanya untuk kembaliin aja, kita gagal, apalagi untuk mencintai. Kalau kita mencintai, kita mau saudara kalau jadi istri, saudara mau dikasih cuma 1/10 dari harta suamimu, mau? Kita aja gak mau. Ini baru ngembaliin saudara. Kalau kita cinta, kita akan kasih lebih lagi bahkan buat Tuhan. Cuman yang 1/10 itu memang gak bagian kita. Terus seorang ibu berkata dengan sederhana, saya dulu selalu kurang. Tapi waktu saya nekat bayar perpuluhan, saya bisa lihat hidup saya diberkati. Saya berdoa supaya ayo kita jadi gereja yang mencintai Tuhan. Gereja yang percaya kepada Tuhan. Juga bukan gereja yang pencuri dan perampok. Mari mulai bayar perpuluhan saudara ya. Jangan ikut-ikut kayak saya kemarin tuh. Itu bikin rugi saudara. Beneran. Itu bikin istilahnya itu simpan molo. Itu bahasa saya. Nyimpan molo di rumah. Saudara, ada banyak dari kita juga yang gini. Aku mau pulihkan kamu.
Tapi kamu sekarang ampuni dulu. Bagian kita terima pemulihan dari Tuhan. Kita terima janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Tapi bagian kita mesti kerjakan adalah kita mesti ngampuni. Ya mesti ampuni. Kalau ini tidak dikerjakan, maka yang lain tidak akan bisa, itu tidak akan ada jalan untuk firman janji yang saudara terima itu jadi daging dalam hidup saudara. Karena saudara yang sedang membuat jalannya ini saudara. Firman itu saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara percayai, apa yang saudara lakukan dari firman itu. Seperti membuat jalan yang dari surga kado-kado itu bisa datang kepada hidup saudara. Ada orang yang berkata, saya ingat mak saya waktu dia sakit. Dia berkata, waktu saya sakit, saya cuman pengen berdoa buat orang lain. Dan dalam kondisi dia sakit, dia jalan ke tetangganya. Dan dia tetangga di rumah sakit maksudnya saudara. Dan dia berdoa buat orang itu. Orang itu merasa, dia berkata, aku merasa lega ada orang berdoa buat aku. Kadang-kadang gini saudara, yang Tuhan katakan itu sama sekali gak nyambung dengan janji-janjinya. Gak langsung otomatis jadi. Tapi setia melakukan apa yang firman katakan, maka hal itu yang akan membuka jalan buat pintu mujizat yang besar. Yakobus 2 ayat 7 berkata, mari kita buka Yakobus 2 ayat 7, demikianlah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Ada orang berkata, aku percaya, tapi tidak pernah melakukannya, gak pernah mengerjakannya, maka itu tidak ada gunanya. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan adalah tujuan dari semuanya mesti betul. Banyak kali dari kita punya prinsip iman di tengah badai adalah Tuhan kau mesti bela. Semua punya satu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan bela saudara. Tuhan bela firman-Nya, Tuhan gak bela saudara. Tapi kalau saudara taruh firman itu dalam hidupmu, Tuhan akan bela firman itu. Intinya gitu. Banyak kali kita kan berkata gini, Tuhan, seperti saya bilang, aku ini salah apa Tuhan? Kalau aku ini tidak salah dengar, Tuhan kenapa kok Tuhan tidak bilang sama aku? Tuhan bela toh aku ini Tuhan, aku tuh sudah percaya loh sama firman-Mu. Aku ini sudah percaya loh sama setiap kata-katamu. Kenapa kok begini kok begitu? Tuhan berkata gini, permuliakan aku. Minta aku yang dimuliakan, jangan kamu. Banyak kali kan gini, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya dunia melihat aku ini orang yang disertai Tuhan. Gitu kan Tuhan. Aku. Baiklah saudara gak akan kuat terima kemuliaan itu. Berikan kemuliaan itu buat Tuhan saja. Punya satu tujuan, memuliakan Tuhan. Saudara akan lihat hidup saudara mengalami yang namanya badai, saudara akan dapat melewatinya dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tutup Alkitab kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri saudara. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku.
tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah katakan aku percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hari ini mungkin kami gak melihat, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah masih terus bekerja. Dan Engkau membela firman-Mu yang Engkau taruh di dalam kami, Tuhan. Engkau membela firman-Mu untuk mempermuliakan diri-Mu sendiri. Tuhan, biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Biar Engkau yang dimuliakan Tuhan dan kami hidup di dalam-Mu. Berapa banyak di hari antara saudara yang malam hari ini saudara hadir, saudara sedang mengalami pergumulan yang saudara merasa ya buat saudara itu seperti badai. Kalau itu adalah saudara cukup taruh tangan saudara di dada. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman, setiap anggota keluarga kami yang ada di sini nih Tuhan. Keluarga besar, gereja Betani, juga yang ada di online. Kami yang sedang mengalami badai. Tuhan, kami percaya bukan karena melihat. Sebab Tuhan bilang, Engkau terus bekerja Tuhan, Engkau terus bekerja. Yang menjadi pegangan kami bukan impian kami, tapi yang jadi pegangan kami adalah firman yang Kau ucapkan. Dan kami percaya kepada cinta-Mu yang besar kepada kami. Berapa banyak saudara waktu hadapi badai, saudara, engkau merasa sungsun sama Tuhan. Engkau merasa, Tuhan kok gak peduli. Tuhan tuh mana? Tuhan aku kok gak bisa lihat Engkau. Tuhan kok sama aja kayak yang lain. Kita gak cukup mengenal Tuhan sampai kita ini punya pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Kalau itu saudara, saya mau ajak saudara kita untuk malam ini sama-sama minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Ternyata kami ini seringkali gak kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Seringkali kami tidak kenal Tuhan yang mencintai kami, yang cintanya lebih besar daripada kami mencintai diri kami sendiri. Tuhan, ampuni Tuhan setiap pikiran jahat terhadap Tuhan, setiap pikiran yang tidak aman dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bawa kami mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam sampai kami mengenal hati-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Membuat firman itu, ketaatan kami itu akan menghasilkan firman yang jadi daging. Ketaatan kami akan menghasilkan mujizat-mujizat dalam hidup kami Tuhan. Ketaatan kepada firman itu, sebab Engkau yang membela firman-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami percaya kami boleh ngadepi badai apapun juga, tapi Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Engkau setia. Yuk sama-sama naikkan, mulai katakan Tuhan, terima kasih. Aku menyembah Tuhan Yesus yang setia. Aku menyembah Tuhan Yesus yang baik. Ucapkan syukur, mari mulai bersyukur. Katakan Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Buat kasih setiamu. Terima kasih.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Oh, Rabashekeneramo. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau setia. Engkau terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syikiri bakse, ya Rabasyakaramo. Hidup kami biarlah sepenuhnya aman karena kami mempercayakan di tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, yang maha besar. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk, saya undang Ibu Gembala. Haleluya. Berapa banyak sudah diberkati Tuhan malam hari ini? Amin. Amin. Ya. Apa yang kita belajar hari ini, saudara bisa belajar bagaimana waktu badai itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Saya percaya kita tidak bisa minta sama Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari badai. Tidak. Justru di tengah-tengah badai kita akan melihat siapa Tuhan di level yang berbeda. Amin. Bukan cuma sekedar Tuhan yang menyediakan. Karena hari itu sebelum acara badai ini ada, kalau saudara baca firman, Yesus hanya memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan, saudara. Tapi kepada sekumpulan murid, 12 murid, Tuhan bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Ya. Yang 5.000 orang ditinggal, yang 12 murid diajak Tuhan berpetualang dan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang melampaui hanya sekedar cuma bisa kasih makan. Dan hari itu mata mereka terbuka. Kalau sudah nanti baca ya dalam Lukas 8 tadi, selesai badai itu murid-murid ngomong gini, siapakah gerangan Tuhan ini? Tuhan betapa dahsyatnya hidupmu. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan izinkan badai kepada setiap saudara dan saya, supaya kita melihat Tuhan yang lebih dahsyat dan lebih ajaib dan yang luar biasa itu menyertai saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan menyerah di dalam badai, jangan kecewa di dalam badai. Tapi justru di dalam badai semakin kita melekat mengenal Tuhan. Amin. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia terlebih dahulu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Fellowship atau pertemuan Gembala FA akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 6 sore. Fellowship Tim PW atau Praise and Worship akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Seluruh pelayan PW diwajibkan hadir di acara ini. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dibuka kelas tari untuk anak kelas 2 sampai 6 SD. Kelas tari akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Kak Cika. Dibuka kelas multimedia untuk anak umur 8 sampai 15 tahun. Kelas multimedia akan dimulai bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudari Ayu. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 6 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, adakah saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita? Kalau boleh sebenarnya saudara lambaikan tangan supaya kami bisa menyapa. Ya, ada 2 orang tadi saya dapat info dari penerima tamu. Ayo saudara, boleh lambaikan tangan supaya kami bisa menyapa. Mana ada? Ada? Duduk di sebelah mana? Ya, jangan takut saudara ya, enggak diapa-apain. Puji Tuhan, selamat datang saudara yang di kanan kirinya bisa kasih salam. Ya. Haleluya, haleluya. Senang bisa bertemu saudara dan kita beribadah bersama di tempat ini. Jangan lupa nanti hari Kamis akan ada fellowship bagi saudara yang melayani dalam musik pujian. Ini undangan untuk semua saudara ya. Hari Kamis jam 6 di lantai bawah. Ya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatkan melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya Katakan Dia besar. Ya besar, El Shaddai Dia Allah El Shaddai yang menyertai. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, Engkaulah Allah El Shaddai dalam hidup kami. berkatkan melimpah, El Shaddai, berkatkan melimpah, El Shaddai, Sekali lagi katakan. Haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, yang besar, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala ucapan syukur kami, puji-pujian kami Tuhan, hanya naik layak hanya bagi-Mu Tuhan. Karena apa yang telah Kau perbuat di sepanjang minggu ini akan perlindungan-Mu, penyediaan-Mu, berkat-Mu yang sempurna yang telah kami terima Tuhan dalam hidup kami. Kami juga membawa setiap persembahan-persembahan kami, taburan-taburan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, untuk pekerjaan, untuk keuangan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan kami mau bawa setiap benih-benih yang kami akan tabur dengan sukacita. Biarlah setiap benih-benih ini akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuliakan nama Tuhan, memberkati kota ini Tuhan melalui persembahan-persembahan ini Tuhan. Berkati setiap taburan-taburan anak-Mu Tuhan. Kami juga mengangkat kedua tangan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Kau melihat bahwa inilah tanda penyerahan kami. Biarlah Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, pekerjaan, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami.
Kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang memberkati setiap tangan-tangan kami ini. Supaya setiap tangan kami ini apa yang kami kerjakan akan Engkau buatnya menjadi berhasil. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang telah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah waktu kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kau datang kembali, Engkau mendapati setiap kami setia. Segala berkat damai sejahtera, sukacita, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Tapi kami percaya Engkau telah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Pulanglah dengan segala berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.